Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Yang untuk Nataru tahun ini kan kita punya tol operasi kan sepanjang 2.300 ya secara total seluruh Indonesia. Itu terbagi tadi saya sampaikan juga di Jawa dan luar Jawa. Sebagian Sumatera sudah kita operasikan dan kita layani di Sulawesi dan di Kalimantan serta di Bali. Nah, untuk tahun 2021 kami punya rencana untuk bisa menambah operasi lebih kurang 530 km sehingga kita perkirakan prognosis kami itu di akhir tahun 2021 panjang ruas tol operasi kita mencapai 2.300 km yang itu terdiri dari jalan tol Trans Sumatera itu kita perkirakan akan menambah sepanjang 323 km. Untuk di jalan tol Jabodetabek ya kita perkirakan menambah kira-kira 111 km dan jalan tol yang bukan Trans Jawa dan Trans Sumatera di berbagai tempat itu bisa bertambah sekitar 93,5 km sehingga kalau kita bicara total tadi kita jumlahkan 530 km lah kurang lebih ya. Sehingga kalau kita total dari ruas tol operasi kita harapkan 2.830 km ya itu beroperasi di akhir tahun 2021. Oke, kalau kita beralih dulu ke progres jalan tol di Sumatera dan juga Lampung ini sampai Aceh begitu ya. Ini kapan akan tersambung secara keseluruhan sampai sejauh ini nih Pak progresnya seperti apa dan juga kapan timeline untuk siap digunakan nih Pak Danang? Ya, kita sekarang sedang kebetulan sebelum Zoom meeting ini saya bahas dengan Pak Dirjen Bina Marga dan Utama Karya ya untuk strategi penuntasan jaringannya. Sampai hari ini kita masih berpegang pada kebijakan Presiden untuk dari Aceh hingga ke Bakahuni itu tersambung terutama untuk backbone-nya. Sedangkan untuk sirip-siripnya yang dari Pekanbaru ke Padang kemudian dari Palembang ke Bengkulu kita lakukan secara bertahap, jadi tidak akan kita tuntaskan pada akhir periode kepemimpinan Bapak Joko Widodo sehingga pada hingga tahun 2024 kita harapkan betul-betul dari Aceh hingga ke Bakahuni tersambung dan ini dilakukan tidak hanya oleh Utama Karya yang mendapatkan penugasan tapi beberapa ruas diantaranya itu dikerjakan dan dioperasikan oleh Jasa Marga dan Waskita Toll Road. Oke, sejauh ini untuk pembangunan jalan tol sendiri, pembangunan ruas tol khususnya Sumatera ini ada kendala nggak Pak? Atau tetap sesuai proses dan progres begitu? Adakah kesulitan terkait pembebasan lahan begitu mungkin sejauh ini? Ya kendala pasti banyak ya karena kita bicara konstruksi kan ada dua hal yang paling pokok. Satu itu soal ketersediaan lahan, yang kedua itu adalah teknologi konstruksinya sendiri. Sedangkan yang barangkali yang isu yang ketiga yang sedang kita bahas cukup intensif dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan koordinasi Menkomarinvest adalah soal pendanaan, strategi pendanaan, pembiayaannya. Nah, kalau dari sisi lahan, ini dengan terbitnya peraturan Presiden, pembaruan mengenai peraturan Presiden sebelumnya mengenai pendanaan lahan dan juga peran dari Lembaga Manajemen Aset Negara di Kementerian Keuangan dan peraturan Menteri Keuangan ini semakin lancar karena kita bisa membiayai lahan itu langsung dari pemerintah kepada pemilik lahan tanpa harus melalui dana talangan tanah.